Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Adiputra Ginting, mahasiswa jurusan Manajemen Haji Umroh kelas MHU 2C, akan menyampaikan beberapa poin penting mengenai ujian akhir semester Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz MAG. Langsung saja ke materi. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, ilustrasikan tentang pohon ilmu dakwah. Yang kedua, sumber pesan dakwah dan hakikat pesan dakwah. Yang ketiga, 3 sendi hikmah dalam dakwah. Yang keempat, perbedaan akhlak dan etika dari perspektif filsafat. Dan yang kelima, analisis penjelasan dari Bapak Dr. Asep Sodikin mengenai filsafat dakwah. Lanjut, yang pertama itu ada ilustrasi tentang pohon ilmu dakwah. Nah, dakwah itu ibarat pohon yang utuh. Di pohon tersebut ada akar, batang, daun, dan buah. Pohon yang utuh, berdiri kokoh, itu ibarat seperti dakwah yang kuat, yang saling mengisi satu sama lain. Akar bisa diartikan sebagai syariat Islam. Semakin kuat akar, sebuah pohon akan semakin mampu menopang sebuah pohon. Nah, begitu jugalah syariat Islam. Semakin kuat syariat Islam, maka semakin kuat pula fondasi agamanya. Kemudian batang, diibaratkan sebagai seorang dai yang berjuang dalam menyampaikan syariat Islam. Jika bagus penyampaian seorang dai, maka muncullah sebuah buah yang bagus. Nah, buah itu diibaratkan sebagai hasil dari dakwah, yaitu ma'rifat. Serta daun itu sebagai hakikat dakwahnya, yang akan memunculkan terus-menerus tunas baru dalam penyampaian dakwah. Seperti itu. Jadi ada ma'rifat yang diibaratkan buah, hakikat dakwah yang diibaratkan daun, dai atau penyampai yang diibaratkan batang, dan syariat Islam itu yang diibaratkan sebagai akarnya. Kemudian lanjut, poin yang kedua itu sumber pesan dakwah dan hakikat pesan dakwah. Nah, sumber pesan-pesan dakwah adalah Al-Quran dan Al-Hadis, serta istihad dan fatwa para ulama. Al-Quran dan Al-Hadis menjadi sumber utama pesan dakwah, sedangkan selainnya menjadi sumber penguat atau pelengkap seperti itu terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Pesan-pesan yang bertentangan dengan keduanya, dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu tidak bisa dikatakan sebagai pesan dakwah. Nah, pesan-pesan tersebut dapat berupa kata-kata, simbol, lambang, atau gambar, dan sebagainya, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perubahan perilaku kepada kalangan mad'u. Mad'u di sini sebagai penerima pesan dakwah tersebut. Jadi dapat dikatakan pesan-pesan dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak atau tentang iman, Islam, dan ihsan. Seperti itu. Lanjut yang ke pokok pembahasan ketiga, yaitu mengenai 3 sendi hikmah dalam dakwah. Sendi-sendi hikmah dalam dakwah itu meliputi 3 konsep. Yang pertama itu ada konsep ilmu. Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia itu untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah. Bisa juga ilmu, maksudnya ilmu yang bermanfaat itu bisa datang dari Rasul, bisa kita pelajari dari Rasul, dan bisa juga bukan dari Rasul, seperti ilmu akademi atau ilmu non-akademik. Jadi, seorang dai itu mampu harus menguasai ilmu yang akan dia sampaikan ketika sedang berdakwah, karena ia akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat tentunya. Maka dari itu seorang dai itu mampu mempelajari ilmu itu dengan baik sebelum ia menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada seorang mad'u. Karena dengan ilmu yang baik, maka penyampaian pesan pun menjadi baik seperti itu, dan mad'u tetap berada di jalan yang benar, yaitu jalan sesuai sumber utama pesan dakwah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, dua itu ada konsep sabar. Nah, semakin dewasa pasti semakin berakal, yang berarti seorang dai itu harus memiliki sifat hati-hati dan tenang. Tidak boleh marah ketika menyampaikan pesan dakwah, dan sabar
dan menahan diri dari gejolak amarah meskipun ia mampu melakukannya seperti itu. Jadi seorang dai di sini itu harus mempunyai sifat sabar karena sifat sabar ini adalah bagian dari hikmah dalam dakwah. Jadi seorang dai di sini ialah mampu sabar dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang akan disampaikannya kepada kalangan mad'u. Seperti itu. Tidak boleh tidak sabar, tidak boleh tergesa-gesa dan sebagainya. Sebagaimana kalau kita ingat ya, kisah Rasulullah, Nabi kita, ketika Nabi kita itu berdakwah, jalannya itu tidak mulus. Yaitu pada zaman itu kaum Quraisy sangat tidak suka dengan apa yang dibawa risalah baginda risalah Nabi kita. Sehingga kaum Quraisy itu memang memerangi apa yang disampaikan Rasulullah. Eh, Mereka tidak suka, mereka bahkan mencemooh, mengejek, bahkan melempari Rasul dengan batu seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Rasul itu tetap memiliki sifat sabar dalam menyampaikan pesan dakwah. Ia yakin pesan yang ia sampaikan ialah merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi seorang dai itu juga harus memiliki sifat tauladan sebagaimana sifatnya Rasulullah, yaitu sabar dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang kemudian konsep ketiga itu adalah konsep berhati-hati. Tidak jauh beda dengan konsep sabar tadi. Di sini juga seorang dai itu alangkah baiknya berhati-hati dalam menyampaikan pesan dakwah yang akan ia sampaikan. Tidak tergesa-gesa, membutuhkan dan memantapkan dalam segala hal, dan dai juga mampu memperbaiki segala urusannya serta mengambil keputusan dengan pemikiran yang matang. Jadi seorang dai tidak boleh gegabah seperti itu. Mereka harus tetap tenang, mereka harus tetap jeli dalam penyampaian pesan dan berhati-hati karena apa yang disampaikannya merupakan risalah kebaikan. Jika salah sedikit, maka salahlah semuanya seperti itu. Apalagi yang disampaikan adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sumber pokok utama pesan dakwah seperti itu. Jadi seorang dai itu harus memiliki 3 sendi hikmah dalam dakwah ini. Sebagaimana Rasulullah yang saya katakan tadi, Rasulullah mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat berhati-hati dan tidak pantang menyerah tentunya dalam menyampaikan dakwah kepada kaum Quraisy pada masanya. Jadi seorang dai juga harus memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah sehingga melingkup kepada 3 sendi hikmah dalam dakwah. Kemudian lanjut yang keempat, poin keempat, perbedaan akhlak dan etika dari perspektif filsafat. Nah, akhlak itu adalah tabiat atau jiwa seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Sebenarnya ada istilah lain yang lazim dipergunakan di samping kata akhlak, yaitu etika. Dalam pelajaran filsafat tentunya, etika itu ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diterima oleh akal dan pikiran, seperti itu. Meskipun demikian, akhlak dan etika ini berbeda bahwa ilmu akhlak itu bersumber dari wahyu, bersumber pokok pada wahyu. Wahyu di sini ibaratnya seperti bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Hanya pengembangannya saja dilakukan menggunakan filsafat sebagai sarananya. Jadi akhlak ini pengembangannya dilakukan melalui filsafat sebagai sarananya seperti itu. Tapi sumbernya tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Berbeda dengan etika. Etika itu ibaratnya sebagai sumbernya pemikiran-pemikiran falsafah atau filosofis manusia itu sendiri, atau bisa kita sebut sebagai tokoh-tokoh filsafat lah terkemuka seperti itu, yang bersumber dari filsafat itu sendiri, tidak ada terkait dengan wahyu seperti itu. Jadi berbeda antara akhlak dan etika dari perspektif filsafat. Akhlak itu dari sumbernya dari wahyu, sementara etika itu sumbernya dari filsafat dan tidak terkait dengan wahyu seperti itu. Lanjut yang kelima,
poin analisis penjelasan Bapak Dr. Asep sedikit mengenai filsafat dakwah. Nah, yang saya pahami ya, dari catatan tentunya dan juga dari penjelasan Bapak Dr. Asep Sodikin di Selasa kemarin, minggu kemarin, bahwa beliau menyampaikan filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan, seperti itu. Filsafat Islam juga adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan. Sementara hakikat dakwah itu sendiri merupakan sebuah fenomena gejala peristiwa aksi dan rekayasa perubahan sosial dengan cara atau metode tertentu. Media dalam menyampaikannya pun berbeda-beda, dengan tujuan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian lanjut, masih dari penjelasan Bapak Dr. Asep Sodikin, beliau juga menyampaikan bahwa filsafat dakwah itu memiliki dua objek, yakni yang pertama objek material filsafat dakwah dengan ilmu-ilmu sosial, objek material filsafat dakwah dengan ilmu-ilmu sosial, dan yang kedua objek formal filsafat dakwah yang merujuk pada denotasi dakwah. Nah, beliau menyampaikan bahwa hikmah dari filsafat dakwah ini salah satunya mempunyai kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis mengenai argumentasi pendapat individu maupun kelompok, tuntutan, serta legitimasi dari berbagai ajaran agama. Jadi, filsafat dakwah ini juga merupakan kritik ideologi, seperti itu. Dengan demikian, kita sebagai pribadi muslim yang memiliki pandangan dan pemikiran filsafat dakwah itu harus memiliki kemampuan dalam menyaring informasi, tidak sebatas menolak ideologi dari luar, ideologi asing seperti itu, melainkan itu menanggapinya dengan pemikiran yang kritis, menanggapinya dengan pemikiran yang sistematis, yang sumber utamanya tentu dari pesan dakwah itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jika itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka ideologi tersebut bisa dapat kita tolak, lebih kurang seperti itu. Jadi harus kita analisis, harus kita pikir secara kritis dan sistematis sebagai pribadi muslim yang berpikir filsafat dakwah agar mampu eh, mengamalkan pokok-pokok ajaran filsafat dakwah dan dakwah itu sendiri. Seperti itu. Mungkin hanya ini ya, sampai sini penjelasan materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya yakin jawaban saya dalam menulis uh, ujian akhir semester ini masih banyak kekurangan dan ada kesalahan. Saya memohon ampun kepada Allah dan saya meminta maaf kepada kepada kalian semua, kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz, juga saya meminta maaf dalam penyampaian ini, serta apapun yang disampaikan semoga menjadi bermanfaat tentunya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.